Adalah hari di mana Damar mengajak Aca ke rumahnya. Ini adalah pertama kalinya untuk Damar mengajak seorang perempuan datang ke rumah keluarganya. Begitupun dengan Aca. Ini juga merupakan pertama kalinya dia diajak ke rumah seorang pria untuk dikenalkan sebagai calon istri dari pria itu. Sebenarnya Aca sangat gugup. Pertama, dia tahu bahwa Damar bukanlah kalangan biasa. Pria ini memiliki bisnis properti dan otomotif yang sukses. Tak tanggung-tanggung. Bahkan perusahaan Arsen, suami Alaya, juga pernah beberapa kali bekerja sama dengan perusahaan Damar. Setidaknya itu yang dia dengar dari Alaya. Aca tidak tahu sekaya apa Damar saat ini. Tapi yang pasti jika dibandingkan dirinya tentu jauh. Karena itulah Aca gugup. Dia khawatir jika dia nanti tak akan mendapatkan sambutan baik dari keluarga Damar. Ibuku orang yang baik. Damar membuka suaranya saat dia melihat Aca terlihat sangat gugup. Saat ini keduanya memang sudah berada di dalam mobil dan sedang menuju ke rumah keluarga Damar yang ada di pinggiran kota. Oh ya? Aca mencoba untuk bersikap setenang mungkin. Meski nyatanya dia tak bisa melakukannya. Ya, dia lemah lembut karena kami berdarah Jawa Tengahan. Kamu lihat saja nanti. Ucap Damar penuh arti. Kalau ayahmu? Tanya Aca kemudian. Ayahku Bali Inggris. Wow, dengan spontan Aca menyerukan hal itu. Pantas saja, kulihat kamu memiliki tampang-tampang sedikit blasteran, walau tidak sekental Arsen. Damar tertawa lebar. Jadi masih mau menikah denganku? Tanya Damar sekali lagi. Kamu kenapa sih nanyain itu terus? Atau jangan-jangan kamu yang gak mau nikah sama aku? Well, ku ingatkan sekali lagi, setelah kita menikah nanti, kamu akan tinggal dengan keluargaku. Merawat kedua orang tuaku di rumah. Oke, kamu masih boleh bekerja atau melakukan apapun yang kamu suka. Tapi tentunya aku akan memberikan batasan-batasan untukmu. Intinya, aku hanya ingin menikahi perempuan yang akan sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga nantinya. Iya, aku setuju kok. Oke. Pada saat bersamaan, mobil Damar sudah memasuki sebuah pagar besar. Aca bahkan harus mendongak menatap ketinggian pagar tersebut. Mobil pria itu masih berjalan, dan jauh di depan mereka terdapat sebuah bangunan besar nan megah hingga membuat Aca ternganga. Ini masih di area Jakarta kan? Kenapa dia tidak pernah melihat ada yang seperti ini sebelumnya? Rumah itu tampak sangat besar dan sangat megah. Jarak antara gerbang dengan rumah itu bahkan mungkin mencapai ratusan meter. Rumah itu dikelilingi taman, rerumputan hijau, dan juga pohon-pohon besar. Sungguh, Aca tidak pernah berpikir bahwa rumah Damar akan sebesar dan seperti ini. Tiba-tiba saja Aca merasa nyalinya menciut. Kegugupannya berlipat ganda. Keraguannya mulai muncul. Dia menatap Damar seketika dan kini pria itu sudah menghentikan mobilnya. Ada masalah? Tanya Damar. Kamu serius ini rumah orang tua kamu? Tanya Aca dengan serius. Ya, tidak sesuai ekspektasimu? Tanya Damar kemudian. Tidak. Sama sekali tidak. Aca tahu bahwa Damar orang kaya. Tapi dia sama sekali tak menyangka bahwa rumah Damar akan sebesar dan semegah ini. Ini membuat Aca ragu dan ingin membatalkan niatnya untuk menemui keluarga Damar. Mending kita turun, ibu sudah masak banyak untuk kamu. Karena aku sudah sempat menceritakan tentang kamu pada dia. Masih dengan berwajah pucat, Aca akhirnya mengikuti Damar turun dari mobil pria itu. Dan keduanya masuk ke dalam rumah besar itu. Apa yang dikatakan Damar benar. Ibu Damar adalah sosok yang sangat baik, ramah, dan lemah lembut. Perempuan parubaya itu menyambut kehadiran Aca dengan sangat baik dan dengan penuh sukacita. Bahkan perempuan itu tampak sangat antusias melihat rencana pernikahan Aca dan Damar. Tiba-tiba Aca merasa menjadi seorang penjahat saat ini. Bagaimana mungkin dia menipu keluarga ini? Damar lalu meninggalkan Aca hanya berdua dengan ibunya. Ayah Damar masih bekerja, sedangkan Damar sendiri berkata bahwa dia akan keluar sebentar untuk mencari sesuatu yang penting. Saat ini Aca menemani ibu Damar di dapur rumah itu. Dia mencoba membantu sebisanya meski sebenarnya ibu Damar memintanya untuk istirahat atau melihat saja.
Ibu benar-benar senang saat Damar berkata bahwa dia mau nikah. Aduh, padahal ibu sudah mau jodohin anak itu dengan anak-anak kenalan ibu. Karena anak itu gak kunjung bawa mantu pulang. Aca hanya tersenyum simpul. Damar juga bilang kalau pernikahan kalian akan dilakukan secepatnya. Aca mengangguk saja. Nah, Aca sendiri sebenarnya orang apa? Dan maaf kalau ibu tanya, latar belakang keluarga Nak Aca? Saya asli Jakarta, Bu. Ayah saya kerja di Mabes Polri. Ibu saya rumah tangga biasa. Dan saya kerja di butik teman saya. Wah, anaknya Pak Polisi toh, ucap Ibu Damar. Ngomong-ngomong, apa Damar gak pernah bilang siapa dirinya, Nak? Aca mengerutkan keningnya. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Ibu Damar tersenyum lembut dan menggeleng. Anak itu benar-benar. Masa sama calon istrinya sendiri dia gak bilang statusnya? Memangnya kenapa, Bu? Sebenarnya, Nak, ada beberapa adat atau tradisi yang harus kalian lakukan saat menikah nanti. Dan kalian harus menikah di Yogyakarta. Apa harus, Bu? Ya, karena bagaimanapun juga kami masih kerabat dari Keraton Yogyakarta, jawab Ibu Damar dengan sungguh-sungguh. Maksud Ibu, keluarga Ibu masih memiliki darah biru? Tanya Aca sedikit terpatah-patah. Ibu Damar hanya tersenyum lembut sembari menggeleng melihat ekspresi Aca yang tampak terkejut dengan fakta itu. Apa Damar belum menceritakan tentang dirinya sebenarnya pada perempuan ini? Bagaimana mungkin perempuan ini tampak sangat terkejut dengan fakta yang baru saja dia sampaikan? Sisa hari itu dilewati Aca dengan rasa kurang nyaman. Kenyataan bahwa dia dan Damar ternyata berbeda kasta membuat Aca semakin ciut nyalinya untuk memiliki pria itu. Damar adalah sosok yang sangat sempurna, dan pria ini memutuskan menikah dengannya hanya karena kebohongannya. Bagaimana jika Damar tahu semuanya? Betapa kecewanya Damar dan keluarganya nanti. Keluarga Damar memang menyambut hangat kedatangan Aca. Ayah dan ibu Damar ternyata merupakan dua sosok yang memiliki pemikiran terbuka. Saat Damar menyebutkan kondisi Aca yang sudah berbadan dua, keduanya memang sempat terkejut, tapi tak menghakimi Damar maupun Aca. Mereka malah mendukung sepenuhnya pernikahan Damar agar cepat terjadi. Kini Aca bahkan sudah diminta untuk menginap di rumah keluarga mereka. Aca merasa semakin tak nyaman dengan hal itu. Dia merasa menjadi orang jahat karena membohongi orang-orang ini. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Damar saat pria itu baru saja keluar dari kamar mandi. Aca saat ini memang sedang duduk melamun di pinggiran ranjang pria itu. Aca menatap Damar seketika. Kenapa kamu gak bilang kalau kamu masih punya darah biru? Damar mengerutkan keningnya. Darah biru? Memangnya apa bedanya? Damar menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sepele. Damar, aku gak sedang bercanda. Ya memangnya aku bercanda? Darah biru atau bukan kita semua sama. Lagi pula ini Jakarta. Itu gak akan menghapus fakta kalau kita berbeda kasta. Apa? Berbeda kasta? Damar mengulang kalimat Aca. Itu terlalu berlebihan. Damar tak suka dengan sebutan itu. Aku mau kamu lupakan semua itu. Kita akan menikah dan jangan bawa-bawa lagi tentang kasta. Damar kemudian mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Dia meraih jemari Aca, kemudian menyisipkan logam putih bermata berlian itu pada jari manis Aca. Anggap ini sebagai cincin tunangan kita. Dek, dek, dek. Jantung Aca seakan menggema dalam ruangan tersebut. Damar memang tak memberinya dengan cara romantis. Tapi apa yang dilakukan pria ini benar-benar membuat Aca seakan jungkir balik dengan perasaannya sendiri. Damar menatap Aca sungguh-sungguh. Jemarinya terulur mengusap lembut pipi Aca. Lalu dia berkata, beberapa hari yang lalu, kamu adalah perempuan yang kubenci dan tak ingin kutemui. Tapi kini satu-satunya perempuan yang ingin kunikahi adalah kamu. Aku benar-benar membutuhkanmu sekarang. Kamu tidak bisa mundur lagi, ucap Damar dengan sungguh-sungguh.
hingga membuat Aca terpana karena ucapan itu. Damar mulai mendekatkan wajahnya pada wajah Aca, meraih bibir perempuan itu, dan mulai mencumbunya dengan lembut. Aca sendiri hanya bisa memejamkan matanya. Dia menikmati cumbuan lembut dari Damar, membalas setiap belai kasih sayang yang diberikan pria itu padanya. Hingga ketika Damar mulai mendorong tubuhnya telentang di atas ranjang dan di bawah tindihan pria itu, yang bisa Aca lakukan hanya pasrah. Dia hanya menikmati semuanya. Dia akan menikmati setiap sentuhan yang diberikan Damar pada tubuhnya.